Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Oke, pada Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawan sekalian, teman seperjuangan di Melia Sehat Sejahtera. Semoga pertemuan hari ini adalah pertemuan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan penuh berkah manfaat untuk bisa kita pergunakan untuk menolong lebih banyak lagi orang melalui produk lebah yang luar biasa ya, dan ini produk yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Produk ini sudah ada sejak zaman dinosaurus, sejak lebah ada, karena produk ini adalah air liur lebah, salah satu produk lebah yang sangat istimewa, dan lebah itu dicantumkan dalam kitab suci semua agama, dan khususnya dalam agama Islam, di Quran Surah An-Nahl, ayat 68-69, disebutkan bahwa lebah membawa obat bagi manusia. Dari perut lebah akan keluar cairan beraneka warna, padanya ada obat bagi manusia. Jadi, ini insya Allah produk lebah itu ada 4, ada madu, royal jelly, bee pollen, dan propolis. Nah, yang akan kita fokus bahas adalah propolis, yaitu dari air liur lebah yang lebah olah bersama pucuk-pucuk dan getah-getah pohon yang dia hisap, diolah di perutnya, dikeluarkan bersama air liurnya, dan ditempelkan di sarang lebah. Disitulah tempat mengambil propolis tadi, karena propolis adalah ramuan yang lebah olah bersama air liurnya, dan ditempelkan di sarang lebah. Oke, nah kita tidak membahas madu, royal jelly, dan bee pollen. Ini juga bagus, produk ini juga bagus, tapi yang ternyata sesuai dengan jurnal medis yang kita syukuri, produk ini ada dalam penelitian para ilmuwan dunia, dan itu sudah berlangsung terus-menerus, bahkan belakangan semakin gencar saja penelitian yang luar biasanya. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa senyawa propolis ini yang terkandung di dalamnya ratusan zat yang bersifat farmakologis itu bisa untuk membantu mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Jadi satu zat propolis terdiri dari satu senyawa propolis, tapi ratusan zat di dalamnya untuk berbagai penyakit. Jadi satu untuk semua. Karena propolis penelitiannya untuk diabetes ada, penelitian untuk psoriasis ada, untuk mah kronis ada, untuk hipertensi, untuk gangguan saraf, gangguan pembuluh darah, gangguan autoimun, gangguan alergi, gangguan dan lain-lainnya. Itu semua senyawa itulah yang dibahas propolis oleh ilmuwan. Jadi unik ya, satu senyawa tapi diungkap dalam penelitian berbagai penyakit. Oh, it's amazing deh. Pokoknya di sini ada guru besar kita, Bapak Prof. Almadi. Terima kasih Pak Prof. sudah hadir di tengah-tengah kami. Semoga selalu Pak Prof. diberi kesehatan, ya, umur panjang yang barokah, supaya ilmunya selalu dapat diberikan kepada kami dan membantu semakin banyak orang, dan semakin menguatkan kami, mensupport kami. Karena keilmuan Pak Prof. ya, menjadi seorang profesor tentu tidak mudah ya. Udah harus melalui berbagai penelitian, ujian, dan sebagainya, dan bukan waktu yang cepat, puluhan-puluhan tahun, sehingga gelar profesor itu didapatkan, dan kita bersyukur dan kita berbangga sekali, karena Profesor Almadi penelitiannya tentang propolis sudah masuk ke skala internasional. Kalau nggak salah 3 ya Pak Prof ya, jurnal Pak Prof yang sudah masuk ke skala internasional. 4, wah ini Pak Prof, maaf saya mute-kan suaranya dulu Pak Prof ya. Nanti biar di akhir acara mungkin Pak Prof akan memberikan penguatan buat kita. 4, jurnal kedokteran, jurnal yang membahas tentang farmasi ya, tentunya karena beliau adalah ahli farmasi, guru besar di bidang farmasi. Ada 4 penelitian internasional yang membahas tentang propolis yang dilakukan oleh Pak Prof bersama tim ilmuwan yang beliau ajak bersama untuk meneliti saat ini, dan terutama dari Universitas Andalas Padang tempat beliau mengabdi ya, luar biasa. Oke, kita lanjut aja, kita langsung aja. Oke, baik, oke, saya akan langsung. Oke, agendanya yang pertama adalah 50 cara. Baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, saya baru tulis tadi 22, sisanya ada di sini lagi sekian, lebih dari 50 sebenarnya. Mungkin karena waktu aja ya, karena ide untuk bercerita ini agak dadakan, karena terpikir saya, Masya Allah, propolis ini benar-benar kalau luar biasa dibahas satu-satu, keren banget nih, kayak apotek ya, satu untuk semua penyakit. Maka saya akan berusaha hari ini 50,
kalau ada kesempatan lagi 50 lagi, kesempatan berikutnya 50 lagi, dan saya yakin itu ada ratusan sangat banyak hal yang bisa dilakukan oleh propolis untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita, seperti memiliki satu apotek. Oke, baik, kita mulai yang pertama. Saya akan sharing beberapa gambar. Baik, Bapak Ibu. Oke, saya akan melakukan screen sharing. Screen share maksudnya apa? Screen share yaitu Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya buka di layar ya. Karena kita keterbatasan waktu, jadi kita buka Google bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng dan apa yang bisa dikerjakan propolis terhadap kasus yang kita pelajari ini. Oke, saya akan screen share. Screen share. Baik, Bapak Ibu bisa lihat saya punya layar ya berarti ya. Oke, kita buka. Kita ketik di sini. Permasalahan permasalahan pada kulit kepala. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, kita lihat satu-satu. Simak 7 penyakit kulit kepala yang bisa ganggu penampilan Anda. Boleh kita buka artikel ini bareng-bareng, kita pelajari. Oke, dari sehatku.com. Banyak, kita cuma pengen lihat judulnya aja, biar Bapak Ibu ada masukan ya. Sorry, apa ini? Back. Oops. Oke. Maaf kalau agak lambat loadingnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kelihatan gambarnya di layar tadi? Kelihatan? Sharing gambar? Kalau kelihatan, angkat tangan, angkat jempol. Oke, terima kasih. Baik. Saya lihat. Oke, baik. Bapak Ibu lihat di gambar ini. Yang pertama itu masalah ketombe. Ya, pernah ngalamin kayak gini ya. Oke, baik. Yang pertama, kita secara cepat aja langsung bahas. Ketombe. Penyebab ketombe tentunya kita tahu itu adalah jamur. Dan kita tahu propolis adalah anti jamur yang sangat luar biasa. Singkat saja langsung, kita langsung saja. Bagaimana cara penanganannya untuk ketombe? Pertama, Bapak Ibu siapkan sampo. Yang samponya merek apa saja boleh ya. Apakah merek yang anti ketombe benar atau merek biasa gitu. Kemudian Bapak Ibu teteskan propolis minimal 10 tetes. Dan kalau agak berat kondisinya naikkan jadi 20 atau 30 tetes kondisi ketombe. Dan Bapak Ibu kemudian campurkan propolis bersama sabun tadi dan keramas di kulit kepala. Itu untuk mencegah ketombe tumbuh lagi dan juga menghentikan pertumbuhan spora jamur yang ada di kulit kepala yang menyebabkan ketombe. Jadi dia fungsinya dua ya, menghentikan pertumbuhan spora dan juga mencegah jangan sampai ketombean lagi. Terutama bagi yang berkerudung sering habis keramas langsung pakai hijabnya jadi lembab, akhirnya ketombe mudah banget. Itu ya, sekali-sekali dilakukan. Itu ketombe. Nah, yang kedua adalah dermatitis seborrheic. Saya langsung aja ke gambar aja kali ya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu bisa lihat apa saja permasalahan pada kulit kepala. Nah ini nih, kayak gini nih, ini ketombe, Bapak Ibu lihat. Nah, terus ada lagi permasalahan di kulit kepala yang kayak gini nih. Kelihatan Bapak Ibu ya? Ini psoriasis. Nah ini salah satu penelitian Pak Profesor Al-Mahdi tentang psoriasis yang bisa diatasi dengan propolis. Benar ya Pak Prof ya? Dahsyat. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya, terdapat pertumbuhan jaringan yang berlebihan di kulit kita, sehingga tampak seperti bersisik. Penyebab psoriasis ini adalah autoimun ya. Jadi autoimun itu adalah penyakit yang membuat tubuh kita ini imunnya berlebihan produksinya sehingga menyerang tubuh sendiri dan ini menyerang ke kulit ya. Psoriasis itu autoimun, salah satu jenis autoimun. Penyakit autoimun banyak banget. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan apa yang bisa dilakukan propolis kalau begini nih keraknya nih. Caranya yang pertama, Bapak Ibu ambil kain kasah yang steril, Bapak Ibu celup dengan jadi siapkan dulu wadah ya, wadah kecil aja, kira-kira mangkok kecil kayak gitu. Kemudian Bapak Ibu isi dengan air matang ingat Bapak Ibu bukan air galon, kadang air galon kurang benar-benar
mati bakterinya, kadang ya nggak tahu juga mungkin dari mana Bapak Ibu dapatkan air galonnya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini ya apa? Air matang ya, atau air galon boleh, tetapi dididihkan lagi gitu ya. Karena air galon juga sangat praktis juga, udah dimatiin juga sih sebenarnya oleh produsen ininya, bakteri-bakterinya udah pasti steril ya. Dan kita masukkan air matang tadi, air galon yang udah dipanasin, mendidih, gitu. 1 cawan perbandingannya adalah setiap 1 cc air matang, itu 1 tetes propolis. Berarti kalau airnya misalnya 50 cc, berarti propolisnya 50 tetes. Gitu ya perbandingannya ya, 1 mili banding 1. Gitu. Nah, jadi itu ambil kain kasa steril, kemudian Bapak Ibu celup di air matang yang udah ada propolisnya tadi, kemudian Bapak Ibu kerok. Ini nih, dikerok ya. Dikerok itu maksudnya dibersih, diangkat, dibantu diangkat penebalannya ini. Krok semuanya kayak gitu, nanti agak-agak berjatuh-jatuhan, mungkin ada luka ya, mungkin ada perlukaan, tetapi alhamdulillah kita ada propolis nih, yang dimana propolis itu dapat menghentikan pendarahan dan sebagai antiinfeksi, ya, disinfektan, juga antibakteri, virus, jamur, dan dia kan menumbuhkan jaringan baru dengan cepat. Jadi Bapak Ibu kerok aja nih, krok, dan kemudian Bapak Ibu setelah dikerok, Bapak Ibu tetesin propolisnya, jangan lupa langsung ketika setelah dikerok kayak gitu. Walaupun ada luka-luka, ada darah-darah, ya nggak apa-apa, tetesin aja langsung propolis. Karena saya pernah nanganin kasus kayak gini. Alhamdulillah tumbuh jaringan baru yang sehat, yang tidak berkerak seperti ini. Ya, jadi dikerok aja karena propolis itu bisa membantu pertumbuhan jaringan kulit baru. Gitu. Epitelisasi kulitnya sangat cepat. Oke? Jadi dikerok. Nah, tapi Bapak Ibu usahakan juga punya obat medisnya, karena kalau penyakit-penyakit yang sudah menahun, biasanya dokter sudah memberikan obat medis yang rutin dipakai, baik itu berupa salep untuk kasus seperti ini, dan obat minum, karena autoimun kadang-kadang obatnya kalau dihentikan minumnya akan muncul parah, jadi tetap harus diminum kadang-kadang itu jangka panjang ya. Nah, ada harapan untuk sembuh total nih, jika pakai propolis diminum rutin, dan juga dioleskan ke lokasinya. Nah, jadi salep medisnya, sekali lagi catatan Bapak Ibu, salep medisnya itu diberikan di luka ini tadi, luka psoriasis yang sudah dibersihkan tadi itu, ditetesi propolis, udah ngering, ya, berikan juga salepnya 2 kali atau 3 kali sehari, di antara sela-sela pemberian propolis. Ingat, catatan, pemberian propolis adalah sesering mungkin. Minimal 3 kali sehari. Tapi kalau bisa usahakan 5 kali sehari, 7 kali sehari, bahkan 10 kali sehari. Bahkan per 2 jam. Bahkan per 1 jam. Nggak masalah. Karena dia, kalau dia sering-sering diberikan, dia akan menjadi penutup luka yang baik, dan juga merangsang pertumbuhan kulit baru lebih cepat tumbuh di bawah, dan juga melindungi dari infeksi, dari bakteri, virus, jamur. Oke? Baik Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu perhatikan ya, udah lihat gambar ini. Nah itu psoriasis. Nah kita lihat lagi gambar lain nih. Oke, kita lihat apa nih. Nah, kalau kayak gini, ini juga sama, treatmentnya kayak gitu ya. Jadi ini selain disampoin, jadi psoriasis tadi disampoin juga kayak ketombe tadi, campurin sampo dengan propolis. Ya, pokoknya perbandingannya 1 mili 1 tetes ya. Kalau samponya 1 mili, maka propolisnya 1 tetes. Jadi kalau 10 mili sampo, 10 tetes. Tapi lebih banyak, lebih bagus tentu propolisnya ya. Nah, kasus kayak gini nih, yang merah-merah kayak gini sama juga, disampoin juga, kemudian dikerok juga, pakai kain kasa yang udah direndam dengan air matang plus propolis, terus ditetesin propolis asli tanpa campuran, dan siapkan juga obat medis. Untuk obat medisnya tentu tidak boleh Anda sembarangan pemberiannya, jadi harus konsultasikan dengan dokter Anda. Kalau Anda ada waktu bisa, dan saya juga berkesempatan, alhamdulillah bisa japri saya, tunjukkan fotonya, dan saya akan bantu untuk memberikan resep. Walaupun kita jarak jauh, tapi dengan situasi video atau gambar kondisi pasien bisa kita lakukan. Oke? Baik, seperti itu. Kita lihat lagi kasus lain. Oke, yang di kulit kepala dulu ya. Kita lihat di ground. Nah, ini apa ini? Oke, pada bayi. Ini paling sering ya. Ini Bapak Ibu, kulit bayi sering sekali kepalanya kering-kering kayak gini ya. Kenapa? Karena baby itu kulit kepalanya sangat sensitif ya, dan dia tidak bisa menerima zat-zat kayak sampo yang terlalu tinggi deterjennya, atau dia ya namanya baby ya, masih sangat rentan. Jadi Bapak Ibu, kasus seperti ini
Seperti ini Bapak Ibu, pada bayi ini bisa banget nih, sampo babynya ditetesin propolis, dan juga pelan-pelan usap dengan waslap yang lembut, kepalanya dikerok dikit ya saat mandi, tapi jangan keras-keras Bapak Ibu karena baby kulitnya nih. Cuma pokoknya dibersihin aja ketika dia sampo, dibersihin kayak gitu. Habis itu olesin juga propolis, tapi khusus baby tambahin sedikit baby oil ya, karena baby oil itu membantu penyerapan propolis di kulit kepala baby, karena baby itu kulitnya beda sama kulit orang dewasa ya. Jadi propolisnya tambahin sedikit baby oil, kemudian diusapin ke boroknya kulit kepala yang kering seperti ini. Dan kemudian kalau bisa juga ada salep medis juga membantu. Jadi apa gunanya salep itu? Supaya membantu, karena kerja medis sama propolis itu bagus banget ya. Propolis itu sebagai alternatif complementary medicine. Jadi dia bisa bekerja tunggal sebagai pengganti, kalau nggak ada obat medis dia bekerja tunggal, sendirian dia kerja. Tapi kalau ada obat medis dia tuh komplement atau pendamping. Jadi dia bekerja sama dengan obat medis, mempercepat penyembuhan, ya, memperbaiki kerja obat medis. Jadi kalau propolis sama obat medis, dia perbaiki kerja obat medisnya, tapi efek samping dari obat medis itu diminimalisasi, bahkan dihilangkan. Jadi bagus banget dikerjain, dibarengin pemakaiannya ya, untuk mempercepat penyembuhan. Ya, baby baru lahir juga ada kerak-kerak di kulit kepala ya, kerak di kayak gini nih, itu ya, itu juga bisa. Nah, misalnya cara kayak gitu ya. Kita lihat lagi, ada masalah apa lagi pada kulit kepala. Nah, oke. Saya pengen liatin nih yang ngeri nih, dan ini saya tanganin kemarin nih. Kok kutu kucing? Kutu kepala. Ya, coba Bapak Ibu lihat ini. Lah, ya. Nah, ini kutu. Bapak Ibu, ini kutu di kulit kepala. Ini udah subur banget. Bapak Ibu lihat ya tadi gambarnya ya. Kalau lihat, angkat jempol dong. Atau di chat aja ya, karena saya nggak melihat wajah Bapak Ibu saat ini. Jadi oke, semua oke. Kita cek. Oke, siap. Lanjut. Nah, kutu nih. Jangan dikira Bapak Ibu kutu sekarang itu, ya zaman dulu kutu memang banyak ya orang ngalamin waktu zaman kita, ekonomi kita masih sulit, zaman perjuangan, zaman waktu dulu-dulu kita dijajah mungkin ya, higien kita warga Indonesia ini mungkin kurang, sehingga kutu ini banyak banget terjadi. Karena ekonomi yang sulit, akhirnya higien itu nggak terpikirkan oleh masyarakat. Nah, sekarang pun masih ada, dan ini mudah sekali menular, Bapak Ibu ya, kutu rambut ini. Nah, apa yang saya tanganin kemarin kasus kutu, nah, zaman sekarang ada. Jadi, ternyata anak-anak yang bermain dengan temennya, atau sering ganti-ganti sisir, kayak gitu ya, atau ya mungkin pernah tidur bareng sama teman-temannya, lagi di asrama, atau gimana, itu cepat sekali menular kutu di rambut. Dan ini caranya gimana penanganannya? Oke, yang pertama Bapak Ibu, mengingat kutu ini bukan bakteri, bukan virus, bukan jamur, tapi ini salah satu jenis parasit ya. Dan ini bisa juga propolis tanganin. Caranya pertama, tentu Bapak Ibu membutuhkan tambahan sampo yang khusus untuk kutu. Ya, sampo khusus kutu itu Bapak Ibu bisa beli di apotik. Ya, bisa dibeli bebas di apotik. Beli samponya, kemudian Bapak Ibu membutuhkan propolis yang sangat banyak untuk pemakaian di awal. Oke, jadi pemakaian di awal itu untuk 1 mili sampo itu harus 5 kali lebih banyak dibanding mili samponya. Jadi propolisnya lebih banyak. Misalnya kalau 1 mili maka propolisnya 5 tetes kayak gitu. Bahkan bisa 10 kali. Pokoknya sebanyak mungkin. Gak masalah mau Bapak Ibu misalnya ditaruh di tangan samponya kira-kira misalnya 5 mili, propolisnya mungkin 1 botol yang 6 mili. Kayak gitu. Atau perbandingannya 1:1 deh, yang penting banyak kayak gitu ya. Jadi 1 botol yang 6 mili atau 1 sendok makan, propolis campur sampo itu. Kemudian Bapak Ibu kasih air aja dikit sekali, kemudian sampokan seluruh kulit kepala dan rambut-rambut. Tapi langkah pertama tentunya diminta bercukur dulu sebaiknya. Jadi cukur dulu rambutnya sependek mungkin yang bisa. Kalau cowok bisa pelontosin.
Kalau cewek mungkin dipendekin seberapa pendek ya yang bisa. Kemudian cuci rambut dengan sampo yang khusus kutu plus propolis dalam jumlah besar, perbandingan 1 mili banding 1 mili propolis sama samponya. Kemudian dikeramas, didiemin, jangan langsung dibilas, didiemin paling mungkin setengah jam ya, agak lama biar kutu-kutunya sama telur-telurnya semaput semua gitu Bapak Ibu ya. Jadi dia didiemin ya, kayak gitu didiemin. Udah gitu, kemudian Bapak Ibu bilas, tapi kalau masih ada rambutnya, gunakan sisir kutu. Sisir kutu itu yang giginya rapat-rapat Bapak Ibu, rapat-rapat banget kayak gitu ya. Nah itu kalau masih ada rambutnya belum bisa dicukur maksimal, ya udah disapu, disisirin. Jadi kelihatan tuh nanti, taruh aja kayak seperti apa kain dihamparkan, kain putih, kemudian Bapak Ibu sisirin kutunya sampai jatuh-jatuh semua itu. Jadi kelihatan tuh kutu-kutunya pada jatuh di hamparan kain itu. Kain putih itu kan kelihatan banget kutunya banyak. Nah, karena propolis ini sangat dahsyat ya karena kutu kan dia menghisap darah di kulit kepala ya. Jadi ada radang yang terjadi juga di kulit kepala, maka dengan propolis plus sampo kutu itu bisa membantu hilangnya peradangan dan mematikan telur-telur kutunya juga. Ya luar biasa ya ini, dan ini kerjanya cukup cepat. Nah, jadi sekali lakukan lagi besoknya. Lakukan lagi besoknya lagi, kurang lebih 3 hari sampai 5 hari berturut-turut lakukan. Nah, jika sudah 5 hari berturut yakin sudah bersih, maka itu berarti tinggal di maintenance aja. Ya, karena ini bisa berulang. Jadi tentu higienitas tetap menjadi hal yang utama. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, sudah masalah kutu. Sekarang saya akan lihatkan permasalahan pada rontok. Rambut rontok. Nah, Bapak Ibu lihat rambut rontok bahkan kebotakan, ya. Nih, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada rambut yang di tengah-tengah gambar tengah ini rontoknya ini benar-benar habis ya rambutnya, jadi botak banget. Tapi di sebelah sini saya ini nggak punya ininya sih ya, nggak punya. Tunggu dulu, bisa nggak ya ini? Maaf. Oke, saya gambar-gambar bisa nggak ya? Nah ini. Nah Bapak Ibu lihat yang ini nih. Ini namanya alopecia areata, ya. Penyebabnya beda dengan yang ini, yang maaf nih, zombie yang ini. Nah ini, yang kebotakan ini, ya. Jadi yang ini namanya alopecia areata. Jadi botaknya cuma di area seperti ini, kayak bentuk koin-koin kayak gini. Penyebabnya beda ya. Oke, mari kita bahas gimana cara penanganan untuk kerontokan. Oke, pertama penyebab rambut rontok adalah mengecilnya pori-pori di kulit kepala, ya, folikel tempat tumbuhnya rambut itu mengalami pengecilan sehingga tidak bisa lagi rambut itu tumbuh kayak gitu. Biasanya sih karena kekurangan asam amino, ya, asam amino yang dibutuhkan rambut untuk pertumbuhan. Nah, jadi bisa juga karena faktor genetik kayak gitu. Jadi masalah untuk rambut rontok, propolis udah sangat membuktikan ya. Karena kita tahu propolis itu mengandung asam amino yang sangat baik sekali, sangat banyak ya, dan dia juga mengandung nutrisi yang sangat tinggi, sehingga ketika kita memberikan treatment kepada rambut rontok, maka cepat banget perbaikannya. Dan itu sudah terbukti kepada banyak sekali member-member kita ya, yang rajin tentunya, karena tidak semua berhasil, karena banyak juga yang males, karena ini tidak bisa dalam waktu simsalabim cepat ya. Ini progresnya butuh waktu, paling enggak 6 bulan sampai 1 tahun. Member kita yang rajin melakukan itu udah kebukti rambutnya tumbuh kembali bahkan lebat. Ya, ada videonya kemarin saya wawancarai salah satu member leader di Melia Sehat Sejahtera. Videonya bisa dicek di channel YouTube saya. Itu saya wawancarai langsung karena saya lihat sendiri bagaimana beliau rambutnya yang tadinya mohon maaf itu kurang ramai ya, alias licin tengahnya, terus dalam waktu ya kurang dari 1 tahun ya, 6 bulan sampai 1 tahun, saya kaget sekali ketika bertemu beliau kembali, rambutnya sudah lebat, tumbuh dari depan ke tengah sampai ke belakang. Dan saya terkejut dan saya tanyain, Pak gimana cara pemakaiannya? Waktu itu saya baru member baru ya, belum ya mungkin baru 3 tahunan lah jadi member, ya belum baru banget sih, udah
udah berproses di Melia, tapi saya takjub banget ngelihat perubahannya. Dan beliau bercerita bahwa dia melakukannya secara rutin, yaitu dengan cara memakai propolis dan Melia biang. Jadi cara pertama yang beliau lakukan adalah semprotkan Melia biang rutin di bawah lidah, ya, gunakan pagi, siang, dan malam selama minimal 6 bulan, kata beliau. Kemudian minum juga propolis untuk asam amino dari dalam supaya pertumbuhan rambut itu maksimal. Dan kemudian apa yang dilakukan lagi oleh beliau, menyemprotkan Melia biang di kulit kepala yang rambutnya, mohon maaf, sudah botak tadi secara rutin pagi dan malam hari. Memang banyak banget biang yang diperlukan tentunya. Ya, memang benar. Tapi karena sebagai member dan leader di Melia Sehat Sejahtera, beliau jalanin bisnisnya. Ternyata perusahaan kan kasih kita gratis. Obat-obatnya tiap bulan itu dapat sekian paket gratis dari perusahaan. Jadi kalau mau pakai banyak-banyak untuk kesembuhan pribadi, ya jalanin aja bisnisnya ya. Supaya bisa dapat produk gratis dan pakai untuk kesehatan sendiri. Dan itu jadi bukti testimoni yang luar biasa. Oke, jadi beliau, sang leader ini, memberikan treatment ke rambutnya dengan Melia biang disemprot di kulit kepala sambil dipijat-pijat. Jadi beliau sampo juga pakai propolis dan sampo dirutinin dan juga disemprotin. Tambahan treatmentnya adalah dengan semprot Melia biang ke kulit kepala yang udah rontok rambutnya. Dan dari bulan ke bulan itu saya diliatin fotonya, dari bulan ke bulan tumbuh sedikit tambah banyak dan akhirnya di bulan ke-6 hampir 7 8 9 sampai setahun itu bagus banget hasilnya. Oke, nanti kalau kesempatan berikutnya nanti saya tunjukin deh foto dan video wawancara dengan beliau. Oke, baik. Itu mengenai rambut rontok. Oke. Terus untuk masalah-masalah lain ya, misalnya apa lagi ini? Oke, baik. Kalau untuk rambut ya masalah misalnya ada jerawat di rambut, di kulit kepala, ya. Seperti ini misalnya, saya tunjukin jerawat di kulit kepala, Nah, ini banyak nih. Banyak kejadian juga. Nah, saya tunjukin kepada Bapak Ibu. Nah, sering nggak ngalamin yang kayak gini nih? Nah, tuh, sering ya? Nah, ini jerawat di kulit kepala nih. Namanya folikulitis. Radang yang terjadi pada folikel rambut. Ya, folikel yang ada di kulit kepala kita. Jadi seluruh kulit kita itu ada pori-porinya, itu folikel-folikel yang meradang karena infeksi. Infeksinya oleh bakteri bisa, jamur bisa, higienitas ya. Biasanya ini orang-orang yang sering berkeringat, terus nggak langsung bersih-bersih, sehingga bakteri di situ bersemayam dan lama merusak folikelnya, bersifat radang, hingga terjadi namanya folikulitis. Kayak gini nah, propolis itu bisa banget. Tentunya yang pertama disampoin juga, kayak pertama tadi penanganan kotombe, sampoin propolis plus sabun ya, sabunnya bisa merek apa aja, sabun biasa, sampo dan propolis diseramasin. Kemudian ditotol-totolkan juga ke jerawat yang radangnya gede-gede. Dan ditotolkannya sesering mungkin. Gak usah dihapus. Ingat, pemberian propolis tidak untuk dihapus-hapus. Jadi timpa aja. Kering, oles lagi, kering, oles lagi, kering, oles, kering, oles, kering, oles. Kayak gitu ya. Jadi pemberian propolis itu untuk apa? Terlalu ditimpa-timpa. Karena dia akan menjadi kayak istilahnya apa ya? Ya kalau ada luka terbuka jadi penutup luka. Kalau dia ada bakteri ya dibom terus bakterinya. Kalau dia ada infeksi dibom terus infeksinya. Jadi dia per jam pun bisa sangat cepat perbaikannya. Ya, saya saranin kalau ada kayak gini sesering mungkin diolesin, ditotol-totolin ke seluruh jerawatnya. Oke, saya juga akan tunjukkan satu lagi yang mungkin Bapak Ibu mungkin ngalamin kalau untuk sakit daerah kepala ya. Oke. Kemarin saya nanganin satu pasien itu mengalami dermatitis seboroid, alergi ya, di kulit kepala. Oke. Nah, tuh. Kayak gini ya. Udah yang mana yang jelas gambarnya, Bapak Ibu kita liatin. Nah, oke.
Jadi kayak alergi kayak gitu ya. Ini salah satu. Nah, dermatitis seboroid. Ya, ini itu di kepala kejadiannya. Nah, ini juga selain dia di treatment dengan cara tadi disampoin sama ini juga ini karena nggak berkerak ya, ini nggak berkerak, jadi cukup disampoin aja sama diolesin di kulit kepalanya ini, tapi ini tolong dicampur dengan salep kulit ya, salep untuk kulit untuk ngatasin radang dan alergi. Dan juga kita harus minum propolis ya, karena ini sifatnya berulang dan dia susah sembuh kalau tidak menghindari penyebabnya. Biasanya ini kan kausanya karena alergi ya. Jadi mungkin karena makan sesuatu atau karena terpapar sesuatu terpicu alerginya. Maka dia juga harus propolisnya wajib diminum. Diminumnya minimal 1 bulan. Saya pernah ngajarin untuk pengobatan penyakit menahun harus dikonsumsi propolis itu 1 bulan minimal karena propolis itu butuh waktu untuk membongkar penyakit, membuang dan memperbaiki sampai ke akar. Alergi memang di dunia kedokteran susah sembuh, tetapi atas izin Allah, ya kita nggak tahu ini kenapa bisa ya propolis itu ya terbukti ke anak saya sendiri ya, anak saya itu alergi berat. Dan alhamdulillah dia sudah bebas lepas obat anti alergi dia dan dia sudah bisa yang tadinya dia asma ya, asma itu salah satu bentuk alergi itu alhamdulillah bisa lepas obat asma. Kemudian banyak lagi kasus-kasus alergi teman-teman saya, pasien-pasien saya yang tadinya nggak bisa makan udang, nggak bisa makanan seafood lainnya, ini sekarang udah bisa. Yang tadinya nggak bisa pegang semen, sekarang udah bisa. Misalnya tadinya nggak bisa pegang sabun cuci piring, sabun deterjen, sekarang udah bisa. Karena diminumin dari dalam. Jadi perbaikan dari dalamnya diminum dosis optimal selama 1 bulan. Karena propolis butuh waktu untuk membongkar, membuang, memperbaiki. Oke? Jadi untuk penyakit menahun harus minimal 1 bulan konsumsi. Dan dibantu obat dokter pada saat karena kasus-kasus alergi, catatan alergi itu paling sulit untuk sembuh sebenarnya, tetapi propolis ada harapan untuk sembuh atas izin Allah. Jadi, pada saat terjadi reaksi detoksifikasi, Bapak Ibu, jangan lupa obat dokter harus diminum saat reaksi untuk mengurangi reaksi detoksifikasi. Catatan juga, pada saat reaksi detoks, jangan lepasin meliabiang, karena meliabiang membantu memperbaiki proses detoksifikasinya sehingga pasien tidak terlalu hebat detoksifikasinya, tidak terlalu keluar sampai menyebabkan memang keluar sih, keluar pasti keluar. Jadi dia nggak akan disimpan di tubuh lagi benar gitu. Tetapi efek ke badannya nggak bikin pasiennya ngedrop banget. Melibiang salah satu cara untuk mengurangi reaksi detoksifikasi. Makanya semua penyakit saya akan anjurin pakai biang juga mendampingi propolis supaya detoksnya nggak terlalu berat. Dan salah satu fungsi biang juga adalah mempercepat proses penyembuhan. Jadi penyembuhan lebih cepat, detoksifikasi nggak terlalu berat, dan dia membantu kerja propolis dalam meregenerasi jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Oke? Baik Bapak Ibu. Oke, masalah di kulit kepala sudah saya bahas sebagian. Ya, paling enggak Bapak Ibu ada gambaran ya. Oke, bisa diterima? Ditangkap? Angkat jempol kalau bisa menangkap ininya. Oke, saya minta respon Bapak Ibu ya, biar kita ada interaktif. Oke. Oh, Anda tampil di layar ya, Bapak Ibu. Oke, siap. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita turun ke permasalahan di wajah. Ya, permasalahan di wajah. Ini